Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhan netizen rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nasib manusia di padang mahsyar nanti. Ini sebuah pertanyaan yang unik agar dapat memperoleh keselamatan di padang mahsyar sana. Ayuhan netizen rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa setiap manusia akan mati. Kelak mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keadaan atau kondisi manusia di padang mahsyar. Disebutkan bahwa pada saat itu manusia dalam keadaan telanjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, mereka nantinya akan ditutupi kembali dengan kain kafan. Lantas siapa manusia yang pertama kali memakai pakaian di hari kiamat nanti? Berdasarkan hadis, diketahui bahwa sosok yang pertama kali akan ditutupi busana adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini hadis panjang, terjemahannya ya. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah menyampaikan suatu nasihat di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kulub, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Ingat, sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihi salam. Ingat, sesungguhnya beberapa orang dari umatku akan didatangkan, lalu mereka diambil ke golongan kiri. Aku berkata, "Wahai Rabb, sahabat-sahabatku," dikatakan, "sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu." Lalu aku mengucapkan seperti perkataan seorang hamba soleh, "Aku menjadi saksi atas mereka selaku aku bersama mereka. Namun tatkala engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Jika engkau siksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 117 dan 118. Lalu dijawab, "Mereka senantiasa kembali ke belakang atau murtad sejak kau tinggalkan mereka." Disebutkan dalam hadis Waqi' bin Mu'ad. Lalu dikatakan, "Sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu." Ini bukan berarti bahwa Rasulullah SAW tidak mulia. Justru dalam riwayat lain, 70.000 malaikat menutupi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi dalam karyanya At-Tadhkirah bi ahwalil maut wa umurul khairat wa umurul akhirat menjelaskan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kelak dibangkitkan dari alam kubur. Dia mengutip riwayat berikut. "Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahiyah, telah memberitahukan kepada kami Khalid bin Yazid,
dari Sa'id bin Abi Hilal dari Nabi bin Wahab bahwa Ka'ab berkunjung ke Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka mengisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab menyatakan, tidaklah sekali fajar pun terbit kecuali 70.000 malaikat menyelimuti makam dan melebarkan sayap mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam, dan 70.000 lagi. Kemudian ketika bumi terbelah, yaitu datangnya kiamat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar bersama 70.000 malaikat yang menutupinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Naim. Imam Al-Qurtubi menyatakan teks dalil ini menunjukkan bahwa teks hadis ini menjadi salah satu dalil kuat bahwa setiap umat manusia akan dibangkitkan dari alam kubur mereka dalam kondisi telanjang. Demikian juga ketika mereka akan digiring ke padang mahsyar. Imam Al-Qurtubi juga mengutip riwayat dari At-Tirmidzi dalam kitab Nawadir Usul dengan penjelasan sebagai berikut. Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Maslamah dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar suatu hari lalu masuk masjid, sedangkan Abu Bakar berada di sisi kanannya, sedangkan Umar bin Khattab di sebelah kirinya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandeng kedua tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beginilah kami akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Demikianlah uraian mengenai bagaimana nasib manusia di padang mahsyar nanti. Semoga makin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen pada video ini. Terima kasih. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.